Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormatin, sebagai awal yang baik, perkenalkan, saya Ginda Pandapatan Siregar, Kepala Bidang Peningkatan Peran Pemerintah pada Asdep Pengembangan Ekosistem Bisnis, Deputi Bidang Kewirausahaan, sekaligus sebagai peserta Diklat PKA Angkatan Kelima, PPMKP Lingkup Non-Kementerian Pertanian. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang hubungan kelembagaan, baik terkait dengan definisinya dan contoh konkret yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Banyak definisi tentang hubungan kelembagaan ini, tapi saya ingin mengutip pendapatnya Jennings yang mengatakan, kerjasama antar lembaga merupakan adanya pengaruh positif antara variabel pembentuk kerjasama antar lembaga dan outcomes yang diharapkan. Dan dalam konteks peraturan perundang-undangan, dapat juga kita lihat pada PP nomor 28 tahun 2018 pasal 1 angka 1, di sana disebutkan kerjasama daerah adalah usaha bersama antar daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Dari dua definisi di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa hubungan kelembagaan adalah kerjasama antar dua pihak yang terjalin antara lembaga dalam rangka peningkatan kinerja dan mutu organisasi dengan prinsip kesetaraan, efektif dan efisien, saling menghormati dan saling menguntungkan. Bicara tentang kelembagaan, maka sesuai dengan Perpres nomor 96 tahun 2020, Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagai turunannya, telah diundangkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM, di mana telah dibentuk unit kerja dari eselon 1 sampai dengan di bawahnya dengan tugas dan fungsi masing-masing. Termasuk di Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis, mempunyai tugas mendukung pencapaian target utama di bidang kewirausahaan sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 berupa tercapainya rasio kewirausahaan sebesar 3,97% dan penumbuhan wirausaha sebesar 4% sampai dengan tahun 2024 melalui pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan ekosistem bisnis. Untuk mencapai target tersebut, tidak mungkin dapat tercapai jikalau yang bekerja hanya kedeputian bidang kewirausahaan semata ataupun hanya Kementerian Koperasi dan UKM. Mengapa? Karena target ini adalah target bersama sehingga perlu dukungan semua pihak baik itu kementerian lembaga, pemerintah daerah, komunitas, media, akademisi, dan pengusaha dalam satu ekosistem kewirausahaan yang mendukung inovasi dan kreativitas untuk tiap fase wirausaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Berdasarkan tersebut, maka kami mendorong untuk segera menggandeng pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM di bidang kewirausahaan, salah satunya dengan perguruan tinggi. Alhamdulillah, pada tanggal 19 Januari 2022, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM telah menandatangani nota kesepahaman dengan 5 perguruan tinggi negeri yang diwakili oleh rektor masing-masing, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Samratulangi, dan Universitas Lampung Mangkurat bertempat di kampus UI, Depok, dan disaksikan secara langsung oleh Bapak Menteri Koperasi dan UKM. Dalam ruang lingkup nota kesepahaman tersebut, di antaranya mengatur tentang pendidikan dan pelatihan, pendampingan, pemagangan, dan pengembangan di bidang UMKM dan kewirausahaan, riset, penelitian, inovasi dan hilirisasi riset, serta pertukaran dan pengolahan data dan atau informasi dengan tujuan mengembangkan talenta calon entrepreneur baru. Pada kesempatan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki mengatakan bahwa pada saat ini Indonesia perlu menyiapkan entrepreneur muda yang memiliki pendidikan yang tinggi dan berasal dari inkubasi dari universitas. Karena dalam persaingan ekonomi dan persaingan global, kita harus menyiapkan UMKM masa depan, entrepreneur muda yang siap tarung, siap kompetisi. Di pasar dalam negeri pun penetrasi produk luar sekarang
lewat e-commerce itu luar biasa. Nah, sehingga kalau produk-produk UMKM kita tidak memiliki daya saing, ya, inovasinya rendah, ini pasti kita kalah. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kerjasama antar lembaga merupakan keharusan agar tujuan bersama dapat tercapai. Hal ini dapat terlaksana karena beberapa faktor pendukung, yaitu 1. Leadership yang baik, 2. Komunikasi yang baik dari para pihak, 3. Kepercayaan, dan 4. Komitmen bersama. Dalam menjalin kerjasama, maka harus dasari pada prinsip 1. Mengutamakan kepentingan nasional, saling menguntungkan, itikat baik, kesetaraan atau persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian. Setelah prinsip kerjasama ini dipahami, maka tahapan kerjasama yang harus kita lalui berupa adanya prakarsa untuk bekerjasama, penjajakan dan rencana kerjasama para pihak, melihat pihak mana yang dapat diajak untuk bekerjasama atas prinsip kerjasama. Yang ketiga, menyusun rancangan naskah kerjasama melalui penyusunan draft dan pembahasan bersama melalui tim teknis dari masing-masing pihak. Keempat, penandatanganan kerjasama oleh para pihak. Kelima, pelaksanaan isi kerjasama. 6. Pemantauan dan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama secara berkala. 7. Pelaporan. Kemudian, agar kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama, maka diperlukan sikap dan perilaku yang dasari pada integritas, disiplin, transparansi, proporsional, akuntabel, yang merupakan wujudkan dari 1. Adanya komunikasi yang efektif, 2. Menjalin hubungan yang baik, 3. Membangun rasa kepercayaan, 4. Adanya kepemilikan dan komitmen bersama, 5. Pembagian peran yang jelas. Demikian pembahasan singkat tentang hubungan lembaga atau kerjasama antar lembaga dan praktek yang telah kami lakukan di unit kami di Kementerian Koperasi UKM. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang ingin saya tekankan adalah hanya dengan kebersamaan yang kuat, gandeng tangan yang erat, kita bisa bersama membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat disebutkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ini adalah mimpi bersama, dan mimpi ini hanya bisa terwujud jika kita bersatu, jika kita optimis dan kita percaya diri. Selain itu, untuk mewujudkan hal semua, maka kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kata bijaknya Henry Ford yang mengatakan, bersatu adalah awal, bersatu adalah kemajuan, bekerja bersama adalah kesuksesan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Merdeka!